Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ini bersama membaca Thalabul Ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah atas segala limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa terus-menerus berbuat kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita agar kita memanfaatkan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung dari segala nikmat yang dimanfaatkan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan pada subuh kali ini kita akan melanjutkan tentang prinsip-prinsip dasar Islam. Kita sudah sampai kepada rukun Islam yang pertama, yaitu kemarin 2 kalimat syahadat sudah ya. Kita sekarang masih di rukun Islam yang kedua ya. Sekarang kita akan lanjut tentang keutamaan salat. Kita tahu bahwasanya setiap amalan itu memiliki fadilah atau keutamaan, di mana dengan ketika kita mengetahui keutamaan ini, kita lebih atau semakin bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika kita bersedekah. Barang siapa yang bersedekah, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya menjadi 700 kali lipat. Ini kan berarti keutamaan sedekah agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala termotivasi. Mendengarkan ayat Allah ini menjadi semangat dalam bersedekah. Menjadikan keimanan, keyakinan yang menancap penuh, menancap kuat di dalam hati sanubarinya, sehingga dia ketika beramal penuh dengan kesungguhan, penuh dengan kesemangatan, penuh dengan keikhlasan, penuh dengan rasa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada beban ya. Maka salah satunya agar kita sungguh-sungguh dan bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengetahui amalan atau keutamaan dari amalan-amalan yang kita kerjakan. Ya. Nah, terkait tentang rukun Islam yang kedua, ini tentang sholat. Keutamaan sholat. Kita tahu bahwasanya sholat memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama Islam setelah 2 kalimat syahadat. Ya. Maka Islam memiliki rukun yang pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua adalah sholat. Dan sholat memiliki keutamaan yang luar biasa. Ya. Sholat memiliki keistimewaan yang luar biasa.
ya, dibandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya. Karena perintah sholat sering disampaikan adalah amalan yang Nabi kita Muhammad SAW langsung dipanggil oleh Allah. Ya, langsung dipanggil oleh Allah. Dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dipanggil oleh Allah. Ya. Artinya ini perintah langsung. Adapun terkait tentang puasa, zakat, haji, umroh, dan amalan yang lainnya, itu melalui turunnya ayat. Tapi ketika tentang sholat, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala menghadap. Diperintahkan untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Maka ini saja sudah menjadikan bahwasanya sholat merupakan ibadah yang istimewa. Ibadah yang istimewa lebih utama, lebih istimewa dari ibadah-ibadah yang lain. Maka dari seperti ini saja sudah harusnya menggugah hati kita untuk semakin sungguh-sungguh dan semangat dalam menjalankan ibadah sholat. Ya, namun ya tadi, sebagai seorang muslim kita juga harus mengetahui ternyata ada keutamaan sholat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya di dalam Al-Quran maupun hadis. Ya. Adapun keutamaan yang pertama adalah ya, sholat itu dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Keutamaan sholat yang pertama, ya, keutamaan sholat ini banyak, ya, kita akan satu persatu, ya. Yang pertama, sholat 5 waktu, itu ya, yang wajib dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat yang kita kerjakan 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ini adalah amalan yang menjadikan diri kita, ya, menjadikan diri kita terhalangi, terhindarkan dari perbuatan keji dan mungkar. Maka kalau orang yang rajin istiqomah sholat 5 waktu dijaga betul-betul, dikerjakan dengan ikhlas, ya, rukun-rukun dan syaratnya ditunaikan, khusyuk, ya, betul-betul, ya, sholatnya dikerjakan dengan ya terbaik, ya, mengerjakannya itu dengan cara yang terbaik, gitu ya. Maka apa? Sholat akan memberikan pengaruh dampak positif kepada kita sehingga Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan menjadikan diri kita adanya benteng supaya apa? Diri kita terhindar dari kemaksiatan. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Surat Al-Ankabut ayat 45. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Sesungguhnya sholat, maksudnya sholat 5 waktu, ya, dan seluruh sholat, gitu. Tapi yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Dan sesungguhnya sholat dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji al-fahsya wal munkar dan dari perbuatan mungkar. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sholat sebagai tameng pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Tapi ada sebagian orang pun mengatakan, Ustaz, ada orang kok sholat tapi mereka tetap jatuh ke dalam perbuatan keji dan mungkar. Mereka rajin sholat tapi yang maksiat, gitu ya. Sholatnya jalan, maksiatnya juga jalan. Maka ini perlu dikoreksi. Karena hakikatnya ketika orang yang dia sholat karena Allah ikhlas, ya, betul-betul sholatnya dikerjakan dengan cara yang terbaik, ya,
doa-doa sholat itu betul-betul diucapkan, bukan hanya diem, ya, betul-betul dihayati. Kemudian gerakan sholat betul-betul diperbaiki, diperhatikan, ya, gerakan sholat mulai dari takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujudnya gimana, kemudian doa-doa zikirnya dihayati ketika membaca doa-doa sholat, kemudian ikhlas karena Allah, ya. Maka insya Allah ketika sholat dikerjakan dengan cara yang terbaik, maka sholat inilah yang menjadikan pelakunya terhindarkan dari perbuatan keji dan mungkar. Terhindarkan dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Maka kalau seandainya ada orang yang dia rajin sholat, tapi tetap maksiat, maka yang perlu diperbaiki, yang perlu dikoreksi adalah sholatnya. Mungkin sholatnya bukan karena Allah. Mungkin sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajibannya sajalah, udahlah. Mungkin sholatnya ya penuh dengan rasa beban, tidak ikhlas. Ya, penuh dengan rasa beban, berat mengerjakan sholat. Sehingga ketika sholat lalai, yang harusnya baca doa ketika sholat hanya diam saja melamun. Terkadang ada orang gitu, orang sholat Allahu Akbar, coba diam aja. Cuma hanya gerakan-gerakan saja. Nah, soal seperti ini tidak menjadikan pelakunya dapat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi betul-betul ketika orang sholat Allahu Akbar, gerakannya betul. Kemudian baca istiftah, dihayati, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, dan seterusnya. Kemudian Al-Fatihah dihayati betul, direnungkan, ya, kemudian baca suratan, kemudian ruku dengan ruku yang benar, ya, Allahu Akbar, ruku, ya, punggungnya lurus, ya, kemudian i'tidal sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, ya, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Betul dihayati, ya, kita manusia hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia itu kecil, Allah maha besar, begitu. Jadi doa-doa itu dihayati, ya, dikerjakan dengan ikhlas, ya, dikerjakan dengan cara yang terbaik sesuai dengan contoh dari Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, gitu ya. Maka ketika sholat dikerjakan dengan ikhlas, dengan cara yang terbaik, rukun-rukun dan syaratnya dikerjakan, wudhunya juga bagus. Ya, terkadang juga wudhu berpengaruh. Wudhu yang buruk akan mempengaruhi sholat. Ya, makanya tolong diperhatikan para santri. Ya, ketika sholat, wudhunya juga harus betul, harus benar. Sholatnya ikhlas karena Allah, bukan karena yang lainnya. Gerakan-gerakan sholatnya juga sesuai. Ya, tidak asal, tidak sembarangan. Maka ketika sholat dikerjakan dengan ikhlas, rukun-rukunnya dipenuhi syaratnya, khusyuk, tumaknina, dan seterusnya, maka insya Allah sholat seperti inilah yang menjadikan pelakunya dihindarkan atau dicegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, maka ketika ada orang yang dia sholat tapi tetap bermaksiat, maka sholatnya pasti ada yang tidak beres. Mungkin dari niatnya, mungkin dari gerakannya, mungkin dari doa-doanya tidak dihayati, atau hanya ketika dia hanya gerakan saja tanpa doa. Terkadang banyak orang sholat itu, Allahu Akbar, depannya iya Allahu Akbar, tapi habis itu hanya diam saja, ya, diam, melamun, hanya ikut gerakan saja, ya pantas saja. Sholat yang seperti ini tidak mendapatkan keutamaan yang demikian. Maka mari kita terus melatih diri kita untuk kita sholat sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat dengan ikhlas, rukun dan syaratnya dipenuhi dengan penuh kekhusyuan. Gerakan-gerakan sholatnya juga demikian harus kita perbaiki, terus perhatikan. Jangan sampai ya ajek saja, biasa saja. Tapi kita harus juga memperhatikan terkait gerakan-gerakan sholat. Bagaimana ketika sujud kaki harus rapat, ya, kemudian jari-jari jemari dihadapkan ke kiblat,
kaki lurus, jangan mencong seperti ini, lurus di hadapan kiblat, ya. Itu dan seterusnya. Ketika kita berdoa dihayati betul, Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Jadi menghayati. Itulah salat yang nikmat. Maka kalau ada orang salat enggak nikmat, oh bahaya ini, ya. Dia tidak bisa merasakan nikmatnya salat. Ya. Maka kita harus bagaimana ketika kita selesai bekerja dan seterusnya, ketika sholat dijadikan sholat sebagai tempat istirahat. Ya Allah, bermunajat kepada Allah. Ya Allah, saya capek ya Allah. Sholat ini sebagai bentuk istirahat saya. Saya bermunajat kepadamu, minta pertolongan kepadamu. Saya banyak masalah, sholat. Ya. Sebagaimana Nabi, idza hazabahul amr shalla. Ketika Nabi banyak perkara urusan, gitu ya, yang menjadikan, ya, ibarat kita pusing gitu ya, maka Pak Nabi sholat 2 rakaat. Coba bayangkan, ya, di sholat itu luar biasa. Maka mari kita betul-betul memperbaiki sholat, menjaga sholat mulai dari keikhlasannya, gerakannya, ya, doa-doanya dihayati, direnungkan, tumakninah dan kekhusyukannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.